Jadi hari ini kita lanjut mata kuliah pada mata kuliah teknologi data analis. Modulnya udah saya kirim di Google Class dan di grup kita udah saya kirim. Mudah-mudahan sudah dibaca. Jadi kita masih pertemuan ke-6 ya. Sebenarnya sudah terlambat sekali. Tapi bagaimana prosesnya? Memang Hadoop ini lumayan rumit dia ya. Kenapa lumayan rumit? Salah satu karena kita menggunakan Windows-nya. Sedangkan Hadoop ini dia lebih cocok ke Linux. Jadi bagi yang menggunakan sistem operasi Linux ya lebih bagus. Jadi tidak terlalu ribet, nggak seribet di Windows kalau misalnya Anda menggunakan Linux. Jadi lebih cocok dia dengan Linux daripada Windows. Jadi kalau di Windows ya banyaklah yang kita setting, banyak kita install aplikasinya. Jadi kalau menggunakan Windows. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan Linux lebih bagus. Dan saya sarankan menggunakan Linux. Seterusnya, hari ini kita masih pertemuan ke-6 di mata kuliah teknologi big data analis. Untuk mata kuliah big data analis, nanti saya kirim videonya sore atau besok. Yaitu lanjutan dari pertemuan kemarin, yaitu TensorFlow. Kemarin kan TensorFlow kedua, yaitu berkaitan dengan matriks. Hari ini nanti kita bahas untuk mata kuliah big data analis, nanti kita bahas berkaitan dengan akar-akar, dengan kalkulus di dalam bahasa Python. Nanti tidak melalui Zoom, saya kirim video penjelasan saja. Karena di pertemuan pertama kita sudah Zoom. Kita hari ini untuk teknologi big data analis, kita masuk ke instalasi Hive, ya, install Hive. Sebelumnya Hive ini kan bagian dari Hadoop. Hive salah satu bagian dari Hadoop selain yang pada pertemuan kedua ya kita menjelaskan bahwa Hive itu merupakan bagian dari Hadoop, di mana fungsinya itu adalah memudahkan kita mengakses data dalam Hadoop. Jadi makanya Hive ini perlu kita install di komputer kita karena memang tujuannya untuk mengakses data. Perintahnya sama dengan perintah SQL, namanya HiveSQL atau HiveSQL. Syarat untuk menginstal Hive harus Hadoop sebelumnya sudah selesai diinstal dan berjalan di komputer kita. Kalau misalnya nggak jalan Hadoop-nya, maka dipastikan Hive-nya tidak berjalan. Karena Hive ini berjalan di atas Hadoop. Jadi ada Hadoop-nya, baru Hive-nya berjalan. Nah, begitu ya. Jadi pastikan dulu Hadoop-nya sudah berjalan dengan baik, sudah selesai diinstal dan berjalan dengan baik, baru Anda install Hive. Langsung saya share screen ya modulnya. Ini Yurika Srimutia terlihat di komputernya. Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Jadi install Hive atau Hive, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita menginstal aplikasinya. Jadi sebelum menginstal aplikasinya kita harus download. Jadi beberapa file yang di-download adalah ada 3. Yang pertama adalah kita download Apache Hive. Kita pakai versi 3.1.2. Ini linknya, tinggal diklik ya. Nah, tinggal diklik. Nanti Anda pilih. Nanti Anda pilih yang versi 3.1.2 ya ini. Yang Anda klik nanti di sini Apache Hive 3.1.2 yang binary atau bin.tar.gz ya. Ini ada. Itu file pertama yaitu Apache Hive. Yang kedua adalah Apache Derby. Derby ini sebenarnya database-nya. Sama kalau di SQL, database kan aplikasi database kan MySQL. Kalau misalnya di Hadoop, dia namanya Apache Derby. Jadi fungsinya adalah sebagai aplikasi untuk menampung data atau tempat data itu tersimpan. Ya. Jadi makanya dia namanya di sini DB Apache.org Derby. Jadi kalau nanti Anda lihat namanya itu pasti diawali dengan DB atau database. Jadi Anda download
Apache Derby dengan versi 10.14.2.0 ini baru ada kelilingnya. Dan nanti Anda masuk ke link tersebut. Selanjutnya file yang ketiga yang kita install adalah HIF-CMD ya, HIF-CMD. Ini kita dulu di linknya ini, ada linknya ini. Oke. HIF-CMD ini fungsinya adalah agar HIF ini bisa berjalan di Windows. Jadi kalau misalnya nggak pakai kita ini, nggak pakai ini, maka aplikasinya nggak bisa jalan. Karena aplikasi dasarnya itu di Linux. Jadi supaya bisa jalan, kita harus install atau kita menambahkan HIF-CMD. Fungsinya untuk menghubungkan HIF dengan Windows. Nah, ada juga linknya, sudah ada linknya ini, tinggal diklik ya. Jadi kalau misalnya tadi udah sekalian saya buka websitenya, oke. Ini dia websitenya langsung ya, betul ya, ini Anda klik ini untuk Apache HIF-nya. Baru Apache Derby-nya Anda klik yang di for Java 8 and higher, itu ada klik 10.14.2.0 ya, klik. Selanjutnya baru Anda cari di sini ada banyak Derby, jenis Derby, DB Derby yang kita gunakan ini aja, yaitu DB Derby 10.14.2.0 yang menggunakan binary .tar.gz. Ada banyak versi ya, tapi ini yang kita pakai. Selanjutnya kita masuk ke HIF-CMD-nya ya. Kalau mau download ini klik code-nya baru download zip. Nah, nanti Anda klik ini maka HIF-CMD-nya terdownload. Jadi ini Anda klik ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk halaman dari beberapa aplikasi yang kita gunakan. Selanjutnya, setelah kita download aplikasinya, baru masuk kita ke langkah kedua, yaitu menginstalnya. Oke. Installnya yang pertama, sebelumnya Hadoop sudah siap diinstal dan jalan dan tidak ada error. Jadi pastikan Hadoop-nya ini sudah diinstal sebelumnya dan tidak error ya. Yang kedua, ya sebenarnya ini terserah Anda mau tidak atau mau atau tidak. Kalau saya satukan foldernya. Jadi folder Hadoop yang sudah diinstal sebelumnya dan nanti folder Apache HIF dan folder Derby itu saya satukan. Jadi saya buat folder baru namanya Apache aplikasi Hadoop. Di dalamnya saya memindahkan aplikasi Hadoop yang telah saya buat sebelumnya atau telah saya install. Saya pindahkan ke sini. Ya, kalau misalnya Anda nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau mau juga silahkan. Jadi terserah, nggak ada masalah dan tidak tergantung sama hasil. Ini hanya alamat saja, hanya di setting environment-nya aja nanti yang berubah. Jadi bisa Anda ikuti, bisa juga tidak. Ya, kalau saya buat folder baru, dan saya di folder baru ini saya masukkan Hadoop yang telah saya install sebelumnya. Yang saya install sebelumnya adalah versi 3.21. Kalau sebelumnya Anda install 3.3.0 versinya, ya silahkan, sama aja. Ya. Oke, selanjutnya, ingat tadi saya telah buat folder baru di C ya, namanya aplikasi Hadoop ya. Selanjutnya, Apache Hadoop, Apache Hive 3.1.2 yang telah di-download sebelumnya, klik dan di extra itu si aplikasi Hadoop-nya. Jadi yang kita Apache Hive-nya telah di-download tadi, kita klik dan kita extra itu di aplikasi Hadoop. Jadi di C aplikasi Hadoop ini dia. Kita extra di situ pakai ini. Begitu juga DB Derby ya, yang versi 10.14.2.0 yang telah di-download sebelumnya, klik dan extra di TC aplikasi Hadoop. Jadi extra ke situ. Juga ini. Oke, saya coba langsung ya, biar Anda bisa melihat secara langsung. Jadi, saya sudah buka folder, ini folder. Nah, baru yang udah saya download sebelumnya, udah saya download HIF ya, ini HIF, Apache HIF 3.1.2, saya klik dan
Saya klik dan ini saya klik lagi, enggak diklik. Nah, jadi ini langsung saya ekstrak tuh ke C, baru aplikasi Hadoop. Jadi ini kan udah saya buat sebelumnya ya folder. Jadi saya ekstrak di sini, oke. Begitu juga yang Derby. Begitu juga yang Derby, yang DB Derby ini udah saya klik. Nah, kita klik, setelah diklik, baru ini di ekstrak tuh ke C aplikasi Hadoop. Jadi saya ekstrak di sini, oke. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya masuk kita ke modulnya. Lanjut. Oke, baru yang terakhir adalah HIF CMD yang telah di-download, sama juga dalam bentuk WinRAR. Klik HIF CMD master bin, semua isi pada folder bin diekstrak di C aplikasi Apache HIF 312 bin. Jadi sebelumnya kita kan sudah mendownload Apache HIF, HIF CMD. HIF CMD ini ya sama juga, karena kita setelah mendownload sebelumnya, ini dia HIF CMD. Saya klik ya. Oke, selanjutnya baru klik. Ini dia, saya klik HIF CMD master, saya klik Bing-nya. Saya blok semua ini. Semua isinya ini diekstrak tuh ke mana? Ke C aplikasi Hadoop, Apache HIF di Bing ini. Saya masukkan di sini ya. Jadi saya masukkan di Bing-nya ya. Semua ini saya blok, masukkan di sini. Saya ekstrak. Oke, begitu langkah yang kita lakukan. Langkah yang kedua ya, yaitu di mana langkah kedua tersebut untuk hanya mengekstrak filenya saja. Oke, Adinda Ramadhani ada yang mau ditanyakan sampai sekarang? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, Uswatun Hasanah ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau pakai Hadoop 330 bisa itu, Pak? Bisa, Soalnya sama aja. Hadoop kami belum. Ya, nggak masalah, bisa. Sama. Ya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siri yang Harahap ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Pak. Oke, mantap. Deborah Cynthia ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, berarti semangat. Rizky Ferita Wahyu, ini semangat sekali nih. Ada yang kamu tanyakan, Rizky? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Nanti kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya ya. Oh, nggak bisa di-share screen ya ini. Oke, langkah selanjutnya. Mana modulnya? Kembali ke modul. Oke. Selanjutnya adalah kita setting environment variables-nya dengan cara yang masuk ke sini kan start control panel system advanced system setting, setelah itu system properties skill environment variables. Ini sama dengan sebelumnya pada saat kita install Hadoop, masuk kita ke environment variables dan di sini kita masukkan beberapa variabel dan value-nya ya. Jadi untuk user variables-nya kita klik new, ada beberapa yang kita masukkan. Yang pertama Derby home-nya, ini alamatnya sesuai dengan alamat Hadoop kita atau alamat dari lokasi Apache HIF yang kita install. Kalau Derby home berarti alamat Derby-nya. Baru yang jangan lupa adalah kita menggunakan Hadoop user class first. Ini tujuannya adalah ini supaya Hadoop-nya bisa diakses oleh aplikasi yang lain, itulah fungsinya. Selanjutnya untuk HIF bin ini sama juga alamatnya adalah C aplikasi Apache HIF bin. Jadi tergantung alamatnya juga ini value-nya. Begitu juga HIF home itu
Sama juga tergantung alamat di mana Anda installnya atau Anda letakkan di C, di D, atau di E. Nah, begitu juga hiflipnya Anda masukkan di alamat ini sesuai dengan alamat Anda, alamat foldernya. Sedangkan di sistem variablesnya kan ini kan ada dua itu. Ini kan user variables ya. Ini kan user variables, ini system variables. Jadi usernya tadi yang kita input ini. Nah, bagaimana dengan yang system variables yang ini, yang di mana itu ini system variablesnya. Nah, ya. Apa yang kita input di situ? Yang pertama adalah jangan lupa masukkan ini Hadoop user classifier first. Jadi sama dengan yang di user variables. Kita masukkan juga di system variables. Selanjutnya di text-nya ini Anda kita klik tombol edit, tambahkan dua alamat di situ yaitu alamat Derby dan alamat HIF-nya. Alamat Derby dan alamat HIF-nya. Tambah bisa dipahami ya, ini dia. Oke, mungkin Anda mau tengok yang sudah saya buat. Kalau mau ditengok ini. Oke, saya share dulu. Oke, ini. Nah, ini udah saya masukkan Derby home-nya ini. Hadoop home-nya yang sebelumnya, Hadoop home-nya juga berubah alamatnya ya, tergantung lokasinya. Ini Hadoop class pet true. Ini hivebin, dan hivlib yang ini alamatnya. Sedangkan di sistem variables-nya yang kita masukkan adalah Hadoop user class pet, dan di page-nya ini ada tombol edit dan masukkanlah dua alamat ini ya, yaitu Apache Hive dan DB Derby sesuai dengan alamat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya saudara-saudara yang terkasih. Oke, sudah selesai kita setting variables-nya. Setting environment variables-nya sudah selesai. Jadi kita ke langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya? Ya ada di nomor 5 kalau nggak salah. Kita balik ke modulnya. Oke. Nomor 3. Oke. Nomor 3 di sini disuruh kita jalankan service Hadoop yang di-install sebelumnya dengan melalui CMD administrator dengan perintah ADFS 6 node format, start all CMD, dan GPS. Ini fungsinya kan untuk mengaktifkan Hadoop ini ya. Jadi artinya kita jalankan Hadoop yang telah kita install sebelumnya ya. Inilah perintahnya. Saya buka langsung CMD by administrator. Ya. Terus, oke, saya coba share. Oke, ini dia. Oke. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Jadi HDFS-nya tidak perlu saya ketik lagi karena sudah saya format sebelumnya. Langsung saya aktifkan aja atau service yang Hadoop-nya dengan perintah start all.cmd ya. Oke, tunggu beberapa saat. Jadi, tunggu beberapa saat. Kita anggap tidak error, maka kita ketik GPS. Sini GPS. Jadi GPS ini resource manager, JSP, node manager, dan data node itu semuanya service-nya berjalan ya. Semuanya berjalan berarti tidak ada error. Kita coba sekali lagi, ada nggak yang berkurang? Oke, tetap sama juga ada 5 ya. Berarti berjalan lagi service Hadoop-nya. Oke, selanjutnya sesuai dengan di modulnya, setelah kita jalankan Hadoop, maka kita buka lagi CMD. Jadi kalau Anda lihat modulnya lagi, ini modulnya di langkah keempat, langkah keempat ini buka CMD sebagai installer satu lagi untuk menjalankan service Derby. Jadi ini di sini kita jalankan service Derby dengan perintah start network service -0.0.0. Ini fungsinya adalah supaya service Derby-nya bisa berjalan. Kalau kita tidak buat ini maka tidak berjalan nanti service-nya atau error. Jadi kita membuat buka CMD baru ya. Jadi harus yang baru ini CMD by administrator. Oke, selanjutnya maka CMD tersebut coba saya share ya. Oke, ini dia. Saya ketik perintah tadi itu start network server -0.0.0. Enter. Cep.
lihat beberapa saat apakah ada yang error. Ya, tidak ada yang error. Dibuat di sini Apache Derby Network Server ini started and ready to accept connection of port 1527. Dan ini alamatnya 150. Intinya di sini Apache Derby-nya adalah connection. Artinya connect. Bagaimana cara membuktikannya connect atau tidak? Ya, kita GPS-kan lagi CMD yang kita buka pertama kali, ya. Kita cek apakah ada penambahan service. Oke, apakah ada penambahan service? Coba, oke ini ya. Ini sebelumnya GPS kan? Ini. Oke, kita cek lagi GPS-nya apakah ada penambahan service GPS. Ternyata ada. Yang pertama adalah ini network service control. Ini tadi kan nggak ada di sini dan nggak ada di sini. Artinya Derby-nya sudah berjalan. Jadi service-nya berjalan. Itulah bukti. Ya. Selanjutnya. Masuk kita ke modul lagi. Ya. Selanjutnya langkah kelima. Langkah kelima ini dibuat di sini. Copy semua isi file yang ada pada si aplikasi Hadoop Derby lib. Jadi semua file yang ada di dalam Derby lib itu di-copy, dipastikan ke C aplikasi Hadoop Apache Hive lib. Nah, jadi antara library Derby dengan library Apache Hive. Jadi isi dari Derby lib-nya di-copy semua masukkan ke Apache Hive. Itulah. Jadi kalau kita coba seperti ini ceritanya. Oke, ini kita masuk ke C dulu, baru aplikasi Hadoop, baru masuk kita Derby, ada isi lib-nya kan, library-nya. Nah, semua isi ini di-copy ke Apache Hive library-nya. Nah, di sini langsung dipaste. Tinggal dipastekan. Oke, jadi semua isi dari library Derby dipastikan di Apache Hive library. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, masuk lagi kita ke ya, mudah-mudahan itu bisa dipahami ya. Nomor 6, file guava 270.jar dari aplikasi Hadoop Hive 312 library, copy dan pindahkan ke C aplikasi Hadoop. Ini salah ya. Ini sebenarnya di copy ke aplikasi Hadoop, Hadoop-nya share, HDFS, dan lib. Oke, kita buktikan aja loh ya. Ini salah. Jadi ini yang betulnya. Ini yang betulnya seperti ini. Ini, oke, tadi kita ke aplikasi Hadoop, Apache Hive, library, kita cari Guava 27. G. Nah, ini. Guava 27.0.jar ini semuanya ini di file yang satu ini di-copy ke mana? Ke Hadoop. Ini mau Hadoop berapa terserah, Hadoop. Ke share, baru Hadoop, HDFS, library. Jadi di sini kita pastekan di sini. Nanti setelah dipastekan ada di sini Guava 27.jar. Paham ya? Jadi di sinilah di copy dia. Nah, bisa dipahami ya. Selanjutnya masuk kita ke langkah ketujuh ya. Nah, langkah ketujuh ini gampang sekali. Buat file baru dengan nama size.sml, simpan di aplikasi Hadoop Apache Hive konfigurasi. Jadi di dalam Hive ada file konfigurasi. Kalimat dengan kalimat berikut. Ini kan terlalu banyak, bisa salah kita ngetik. Bisa di-copy langsung, diambil langsung di ini, di HTTPS, towards saya data size, install Apache Hive 312 on Windows.
10. Jadi bisa diambil di sini, tinggal copy paste ke file HIF size. Dan jangan lupa Anda simpan di Apache HIF configuration. Selanjutnya 8. Selanjutnya CMD sebagai administrator. Satu lagi yang Hive dengan perintah HIF. Oke. Sini suruhnya kita buka lagi CMD sebagai administrator dan kita ketik HIF. Nah, oke. Nah, cara yang terakhir ya. Jadi saya buka lagi CMD. Jadi CMD yang kita buka ada 3 ya. Sebagai administrator. Saya buka. Ini saya tunjukkan ke Anda. Oke, ini yang CMD yang baru saya buka, baru saya ketik di sini HIF. Enter. Oke, tunggu beberapa saat. Ini lumayan lama loadingnya. Oke, udah mulai. Oke. Jadi bahasanya di sini HIF size.sml dibaca juga file yang baru kita ketik tadi. Oke, terus tidak ada error, mudah-mudahan tidak ada errornya. Oke. Agak lama sedikit ya. Oke, udah lanjut. Oke, berhasil. Jadi nggak ada error. Dan ini berubah direktorinya jadi ini HIF ya, langsung HIF. Sebelumnya ini kan ini dia kan. Dia melalui direktori kan HIF. Setelah selesai maka langsung HIF dia. Jadi di sini udah HIF. Bukan direktori lagi udah langsung HIF. Jadi di sinilah kita ketik perintah-perintah untuk membuat database, akses data, membuat tabel, menghapus data, menginput data dan lain sebagainya. Di sinilah kita lakukan. Jadi seperti itulah istilah HIF ya, tidak terlalu sulit. Yang penting Hadoop-nya sudah di-install sebelumnya dan jalan. Oke, silakan ditanyakan. Siapa tahu ada yang terlalu jelas atau yang tidak jelas. Oke, silakan. Yurika, Sri Mutia. Ada yang mau ditanyakan Yurika? Tidak ada, Pak. Oke. Iqbal Marpau, ada yang mau ditanyakan Iqbal? Tidak ada, Pak. Wijaya Saputra, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Mei Mariana. Mei, Enggak ada, Pak. kamu lahir bulan Mei ya? Apa, Pak? Kamu lahir bulan Mei ya? Iya, Pak. Tanggal Tapi nggak berapa? Bapak Udah lewat, ini udah bulan 6. Saya baru baca Mei. Bapak ucapin. Oke, kita ucapkan ya selamat ulang tahun walaupun sudah lewat. Moga saya selalu panjang umur. Dan makin Makasih, pandai. Oke, udah kami ucapkanlah satu jum semuanya. Uswatun Hasanah, ada yang menanyakan Uswatun? Tidak ada, Pak. Oke, jelas ya. Cairunisa? Tidak ada, Pak. Oke, Lin Tampumbulun? Tidak ada, Pak. Oke, Sophia? Ada yang menanyakan Sophia? Tidak ada, Pak. Oke, Siti Humair. Anda menanyakan? Oke, kalau memang ada pertanyaan berarti udah jelas ya. Ya mudah-mudahan lah dipraktekkan di rumah. Ingat kita belajar teknologi ya. Jadi jangan nanti Anda tanya, Pak, kenapa lah kita belajar install terus? Ya namanya kita belajar teknologinya. Teknologi big data analis. Jadi teknologinya salah satunya Hadoop, dan yang berhubungan dengan Hadoop itu sangat banyak sekali. Jadi janganlah malas, tetaplah belajar ya.
Oke, kalau memang nggak ada, sekianlah pertemuan kita. Selamat pagi menjelang siang dan salam sehat. Dan selamat selamat belajar. Oke, udah bisa di Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Ya, Pak. Pak, makasih Pak. Sama-sama.